dari saya pribadi dan sampai belum dari saya pribadi Belum. apa dia saya apa Rancangan sampling. Rancangan sampling. rancangan saya Semester lalu. saya maksudnya apa ini saya lupa apa berbeda ya oh iya Iya. Masuk kok lupa. Ini nyampein apa ya? Sampel size. Sampel size terus Selesai. cari sampling. Iya. Kosong. Iya, Pak. Oh iya benar. Iya benar. Nah, kalau sampai tempat itu kemarin namanya Pak Lufi. Karena pakai tas saya tuh, berarti kan ininya sama ya. Yang lebih berapa berarti? Kelasnya berapa? 30. 30. Pak Lufi udah ada kasih tugas apa? Bikin instrumen. Udah berarti. Udah. Oh, punya udah. Udah. Saya nggak siapa. Kemarin yang kata. Oh, punya udah. Udah. Udah nyambung ke HP. Udah. Belajar ini aja yang katanya Kompleks sampel. dia bisa Terus apa ya? Kompleks sampel, Pak. Ini apa namanya? Kobonya nyambung ke HP yang Android atau HP yang iOS? Yang iOS? Kalau HP anak sekarang kan iOS, Pak. Enggak, saya tanya. Bukan berarti kalian langsung enggak gitu. Terus kalau yang iOS pakai apa? Kalian pakai Kobo Toolbox, pakai yang berbayar kan gratis? Gratis. Iya sih, pertanyaan salah ya. Terus database yang kalian udah coba ngisi pakai Android? Sudah. Terus ngisinya ke spreadsheet apa ke mana? Dicari ke Google Drive, spreadsheet. Masih ini ada nih. Spreadsheet. Ya udah berarti ya. Kok bisa Pak itu bilang saya beda ini ya? Curiga ya. Saya komplain nanti ya. Materi saya dari backup, itu saya ngapain ini kan? Ya berarti kita tiap hari gantian stand up comedy ya. Nah, saya ingin luruskan ini aja dulu. Karena Pak Uti belum, berarti Pak Uti kan udah selesai semua nih. Berarti tugas saya yang memberi tugas, gitu ya. Nanti saya taruh di Elena, tugas detailnya di Elena. Pada intinya, kalian harus melakukan tugas cepat, tapi tidak by on field. Harusnya idealnya kan on field ya. Kalian ke perumahan X ya, ke klaster mana ini? Klaster perumahan masuk, klaster safety, klaster perumahan, klaster mana? Terus nanti kalau mentok di pertigaan jalan karena nama kiri itu sebenarnya ngapain? Acak red room. Lempar koin atau Udah tanya satu situ. Terus habis itu ke kanan ngapain? Jalan ke kanan nih. Terus jalan terus. Gak saya tuh pastikan dulu nih. Takutnya salah ini. gambar rumah. Oke lah, menurut kalian survei cepat itu dalam konteks sekarang masih penting dilakukan apa tidak penting? Penting. Penting. Penting nggak? Penting. Penting. Alasannya? Murah. Kalau survei cepat, survei cepat itu riset bukan? Riset. Tapi riset yang sebelum riset yang punya value lebih bagus apa biasa aja?
aja. Terus fungsinya apa kalau B aja? Mendapatkan data yang cepat terus Untuk mendapatkan data yang cepat. kalau di prokes itu ada mata kuliah namanya Survei cepat perilaku. iya betul. Apa tadi? Survei cepat perilaku. Bahasa Inggrisnya apa? Rapid survey. Itulah ya. Berarti yang difokuskan perilaku. Pertanyaan saya di sana apakah ngitung klaster 7 kali 30? Saya kurang tahu. Enggak. Enggak kan ternyata. Enggak. Padahal bakunya WHO itu 7 klaster kali 30. Klasternya berapa yang kamu bilang? 30. Klaster 30. Each-nya 7 sampai 10. Kalau di sana enggak. Bisa jadi di sana juga nggak sampel size. Bisa jadi ya saya nggak tahu lah. Saya sih pernah mendengar dari tembok kampus itu. Karena tembok itu punya tembok. Nah, kalau melakukan survei cepat kok tidak ada sampel size itu mutlak salah. Karena bisa jadi yang sampel minimal itu sekian kita nggak memenuhi, maka itu bisa dijadikan kesimpulan. Kita masih ingat ya bahwa di slide ya, yang power itu apa? 1 minus power minus itu apa? 1 minus Beta. Betanya kita ambil 20%, maka powernya 80%. 80% adalah penelitian yang paling minimalis pada dia bisa diakui. Kalau betanya itu dinaikkan 30%, maka powernya cuma 20%, ya sia-sia penelitian itu. Biasanya sampelnya dikit, beta naik, power akan turun. Dan makanya ngitung sampel itu kewajiban. Ada seorang beberapa dosen yang bilang, apa ya total proses beliau juga hitung nanti di analisis tidak gitu maksudnya. Bahkan sekarang ada temuan baru yang udah berapa sih, belum ada ini. Kalau sampel tesmu 50 ke bawah, itu nggak boleh pakai square. Saya pernah bilang ini ya, ada bukunya, bisa kalian baca. Gimana ya, cari aja. Itu nggak boleh pakai 5, itu penelitian baru itu. Nah kalau yang menggunakan proses lama ya tahunya 20 pun bisa pakai square. Dan 50 ke bawah nggak boleh pakai square. Jadi kasarannya, kalau kalian penelitian kok masih di bawah 100, kasarannya ya, harus dihitung sih. Saya akan lebih curiga terhadap hasilnya kalau di bawah 100 ya. Karena resiko untuk salingnya kecil kalau di bawah 100. Kasarannya ya, tapi harus dihitung. Tapi kalau sampelmu di atas 100, di atas apalagi yang sekarang berapa? 5.000, 7.000 ya bagus berarti. Ya setelah speed data. Apalagi teman-teman adalah pemuda harapan bangsa, anak-anak jurusan yang kata Robi Abayandi itu kan jangan ya Robi katanya homo ya jangan katanya Robi ini kan parah. Nah kata Robi itu ini kemampuan kita kalian sudah minimal untuk further analysis harus bilang itu sehingga kalau cuma gitu-gitu aja eman-eman ini ya eman sayang bukan saya dalam arti mencintai bukan ya sayang maksudnya apa sih sayang ya maksudnya ya udahlah gitu aja jadi ya harus dihitung sampel size tentunya ya dengan cara yang benar. Oke sekarang tugasnya adalah kalian melakukan sampel size, melakukan survei cepat dalam grup ya, biar kalian bisa ke dalam grup. Mungkin sampai pertemuan 14 kita presentasi. Ini kan pertemuan 3 ya, 10. Berarti 15, 16 kita paparan. Habis lebaran. Berarti kalian mulai kolek data dan seterusnya buat
buat ininya dulu, proposalnya, buat proposal, buat mau ngapain dan sebagainya, berarti buat proposal ya, sampai collect data waktunya 4 minggu. Datanya tidak harus outfield, tapi kalian harus menjamin kredibilitas data itu. Paham nggak? Kan bisa, nggak kalau nggak outfield berarti on apa? On dunia maya, ya kan? On itu berarti kan on real ya, kayak Madrid ya. Nah, yang ini on dunia maya bisa menggunakan misalnya apa? Kalian broadcast dan sebagainya, tapi kalian harus bisa menjamin kredibilitasnya. Apakah kalian misalnya kalian di rumah, survei ini ditujukan kepada pengguna Tokopedia yang sudah berbelanja minimal 100 juta sampai detik ini. Nah, Pak saya ngisi aja, saya baru kemarin buka aplikasi ngisi aja, jangan kita nggak tahu kan mau itu broadcastan. Apalagi kalian punya klaster 30 yang harus dipastikan. Ya, berarti harusnya klaster 30 dulu, habis itu 7 kali 300 dan punya by name. Kan itu harusnya nggak bisa atau tembak nggak bisa. Itu ya. Kalau topiknya apa bebas, mau survei cepatnya perilaku, mau survei cepatnya perilaku berisiko, apapun resiko apapun ya, resiko PTM, resiko PM terserah. Mau survei cepatnya berkaitan dengan parameter biomedis, monggo, itu gimana hal ya. Kalau kalian mau survei cepat parameter biomedis, cek rapid test, gula, rapid test kolesterol, rapid test silakan, itu gimana hal. Alat ada di kampus, tapi kan sticknya kan berarti beli, itu bisa dimulai dari sana. Itu ya, itu apa dia? Sekarang kan berarti kelompoknya berapa? Udah. Yang penting siapa? Loh, Pak Lufi lah. Terus saya ngapain? Dan kelompoknya Pak Lufi, terus saya ngapain ini? Pak Lufi kemarin tugasnya udah berarti. Proposalnya apa? Rencananya kayak apa topiknya, terus kelasnya Udah dibahas. Yaudah lah, terusin gue sampai lah. Pusing. Besok saya itulah Pak Lufi ya. Ya terusin aja Mas, nanti kita ketemu di pertemuan 14 gitu aja, 6-15. Kalau yang lama itu berarti kalian makan proposal, saya akan kasih tolak. Dulu kan yang ngajar saya udah 2. Jadi bagian saya itu kalian mau proposal, oh ini kurang, ini baik, ini apa, tolak gitu. Jadi defense dulu proposal, baru ambil data. Terus paparan lagi hasil. Gitu. Sekarang kan udah ada proposal. tapi belum dibahas Pak. Kemarin kerangka aja Pak. Apa coba? Baru instrumen Pak. Lah kalian kelompok berapa? Ada 5. Padahal dulu saya kelompok itu 50. Berapa ya? Kayak kalau 5 berarti berdiri berapa kalian? 7 kelompok. Enggak, saya lebih banyak kan ya. Karena saya mikir juga kalau paparan 7 kelompok 15 menitan ya waktu habis. Jadi 2 sesi kan. Waktu itu kalau nggak salah 18 orang itu cuma 3 kelompok kan. Jadi 666 yang saya cuma kan jadi 3 kelompok doang, bukan lihat jumlah orangnya tapi jumlah kelompoknya. Sekarang bayangin 210 digotong oleh 5 orang. Iya kan? Ya berat kan? Gotong ber-10. Kan udah ngomongin di restrukturisasi kan?
gimana? Saya nggak bisa bergerak banyak ini ya. Udah yang aja kalau aja sampai selesai. Jadi bilang begini, Bu, cuma ada jaga Pak Luffy gitu. Kita pulang aja gitu. Setelah ini aja, lanjutin aja yang kalian proyekkan. Lanjutin aja ambil data. Bisa aman ya? Saya akan masuk di bagian ini, sampling yang ini, yang karena banyak sering salah. Ya ini, jadi kan ada dua jenis ya, probability sama non-probability. Ini pernah saya sampaikan, saya refresh aja. Yang paling jadi concern saya adalah yang stratified sama cluster. Ada sebelum cuma tinggal apa? Ada sampai benda main. Bedanya stratified sama cluster apa? Ini saya kurung karena ini ya, bisa langsung ini, bisa tambah itu. Oke. Nah, tadi ada sampling atau certified proportionate. Bedanya apa? Kalau stratified itu dalam stratanya itu homogen, sifatnya kalau di luar stratanya heterogen. Intrastrata homogen. Iya. Contohnya apa? Contohnya misal tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, dan PT-PT. Yang tadi homogen apa? Strata. Intranya Homogen. homogen. Terus Antar stratanya heterogen. antaranya Heterogen. heterogen. Gitu ya? Ya. Kalau kalian menghitungnya proporsional sesuai besaran di sini, maka tambah proporsional. Kalau enggak ya tak. Kan jadi disamain. Tapi ada rasionalnya, ada alasannya. Misal, dia ada 40 orang, ini 10, ini 50, PT 2. Karena sampelnya 20, maka ini berapa? 2 ya. Benar. Berarti kan 40 per 102 kali 20. Itu ya. 10 per 102 kali 20. Jadi proporsional kan, otomatis yang gede akan ambil banyak, yang dikit kata ambil dikit. Jadi ya. Nah kalau enggak, semuanya saya samain aja deh. Kecuali yang dikit, kan agak susah nih. Kalau samain 10 ini 10, enggak. 10 20 bagi 4 berapa? 5, 5. Ini kurang. Enggak susah. Lebih aman kalau pakai proporsional. Terus kalau cluster, Intra-clusternya heterogen, antar cluster. contohnya dulu. Contohnya misal kota, ada kota Jogja, ada kabupaten Sleman, ada kabupaten Kulon Progo, Jogja, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul. Bantul, Gunung Kidul. Berarti di I ya. Ya. Terus intranya Intra-clusternya heterogen, antar clusternya homogen. terus habis itu belum selesai nih. Habis itu cluster bicara tambahan. Kalau SKI itu ada tambahannya apa? Multi-stage cluster. Multi-stage cluster. Berarti apa? Kalau multi-stage berarti
apa ya, berbak, turi, cangkring, cangkringan, alhamdulillah ya, dan seterusnya lah ya gitu. Lah berarti nanti yang saya ambil, tapi ingat kalau multi stage berarti yang dipilih hanya perwakilan, tidak semuanya. Berarti saya akan ambil Sleman dan Sleman mewakili kota dan Gunung Kidul mewakili selatan. Berarti kan, oh iya silakan. Ya. Saya ambil Sleman dan Gunung Kidul, berarti stage pertama ya. Yang kedua berarti saya ambil Berbak dan Turi. Nanti Gunung Kidul itu apa ya? Saya tahu sama Gunung Kidul yang sering ke pantai-pantai anak apa? Gunung Kidul, Gunung Selatan lah ya, gitu lah ya, lah ya. Apa? Nah, saya pilih ini sama ini. Jadi multi stage pertama adalah milik kabupaten, itu milik kecamatan. Yang saya ambil nggak semua, hanya ini. Nah itu yang jadi sering kebolak-balik mahasiswa. Misal Semarang ada berapa puskesmas? Ayo Semarang pergi. Saya bilang puskesmas sekarang. Coba kiri di berapa aja mulai Genden. Itu kan wilayah kerjanya sini kan. Kalau dia Jawa berarti nggak boleh puskesmas Genden. Baru sekarang. Bupati sekarang berapa? Puskesmasnya berapa? 3. Berarti lebih baik dua kecamatan karena ada 2. Contoh Bupati ada sekarang berapa? Coba deh hubungin deh. 37 nggak sih? 37. Berarti kalau saya ambil cluster random sampling, kan saya berarti ngambilnya orang-orang berdasarkan wilayah itu puskesmas itu. Berarti orang-orang yang pernah periksa di puskesmas 1 sampai 37, betul ya? Nah kalau saya ambil semua, maka klasternya kurang klaster murni, harusnya klaster ada perwakilannya. Misalnya 37 itu saya hanya ambil 4 atau 5. 4 atau 5 based on ini ya, ada alat ilmiahnya. Misal bagian utara saya ambil Bandar Harjo, bagian barat saya ambil Pedulungan, bagian timur saya ambil Tugu, bagian selatan saya ambil Gunung Pati, bagian tengah saya ambil Padang. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya declare di judulnya enggak di Puskesmas Pandanarang, Gunung Pati, Bandar Harjo, Tugu, Pedulungan, dah. Tapi saya tulisnya di Kota Semarang. Tapi saya ngambilnya multi-stage cluster dari 5 puskesmas tersebut. Jadi ya, ini yang jarang dipakai, tapi sah. Taunya yang ngambilnya semua, padahal salah saja ambil 5. Karena taunya, berarti saya udah ngambil itu Pak, malas apa? Jadilah saya menurunkan zona. Jadi judulnya jadi kurang keren. Di Puskesmas Gunung Pati tok, gitu loh. Padahal bisa dari ambil 3 atau 4 tapi mewakili Kota Semarang. Itu ya. Ada ya? Angkat aja ya. Nah. Nih, sekarang saya ke sampel size. Ini dulu aku cepat ya. Agak nyimak dikit, ngomong saya ingat. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui untuk memilih mana yang bisa mewakili daerah tersebut? Dia pakai alat ilmiah, ujiannya apa? Kalau misalnya penelitian tentang berdasarkan kecuacaan ya, cuaca, ya perlu ada zona utara, barat, timur, selatan. Saya
pernah saya pernah bayar bimbingan saya tuh pakai cluster, tapi based on saya lupa ya siapa itu Una itu based on ini yang STBM-nya apa ya? Berbasis masyarakat ya betul. Jadi STBM itu yang paling jelek dan paling baik sekota Semarang. Yang paling baik itu Banyumanik kalau nggak salah, yang paling jelek Banjarnegara. Jadi dia mau kluster ya 2 tempat itu. Cuma sayangnya pas ketemu penguji kurang relate dengan kluster. Loh kan ambil 2 Puskesmas aja. Udah berarti Puskesmas Banyumanik dan Banjarnegara. Enggak itu maksudnya. Saya mau bilang kan juga gimana lah ya. Akhirnya di detik terakhir diterima di kota Semarang. Tapi kalau kok yang banyak dari dulu, tidak dari ruang ujian, tapi dari ruangan kantor gitu ya, ngobrolin, lagi ketemu ngobrolin itu tiba-tiba saya naruh buku di sini, bukunya menarik, begitulah. Tapi kadang berhasil. Sekarang kan juga nominal original beberapa dosen kan masih masih kuat irisannya ya. Tapi beliau yang paling kuat di situ sekarang udah mulai lunak. Karena beliau tahu ada buku itu, ada yang pernah jelasin pakai jurnal dan sebagainya. Ya memang ada sih, tapi nanti dicek lagi ya. Dan dulu enggak, nanti dulu. Sekarang bisa. Tapi beberapa orang yang belum. Jadi ya kalian nanti terima aja kalau gitu. Tapi nanti pas di Google kan bisa diganti aja. Ada pertanyaan nggak? Itu ya sebaiknya semoga menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Terus, oh iya. Terus kalau kita pemilihan jumlah klasternya itu jurusan apa? Pertanyaan ini 2, 3. Iya betul. Itu kan sama aja sampel. Nyampling cluster juga butuh sampel size. Betul nggak? Ya. Tapi kan sebanyak-banyaknya cluster nggak mungkin banyak juga. Iya kan? Cluster itu cuma 30 juta. Gimana mau nyampling dari 37? Kan gitu. Jadi memilih berapa itu ya based on analisis ilmiah aja. Kayak tadi STBM yang paling bagus yang paling rendah cuma 2. Tapi kalau tempat itu terlalu heterogen, kalau cuma mewakili 2 STBM menurut saya kurang pas. Tapi karena kota Semarang itu ya semuanya metropolitan ya udah tinggi dan rendah. Tapi kalau ada yang wilayah kota banget sama puncak banget, punya desu banget ya, desu gitu ya, itu nggak tepat. Oh iya aku lagi mau ingat banyak mahasiswa pakai data Bunda itu menggunakan istilah rural dan urban. Banyak banget. Dan pertanyaan saya gampang, tinggal ulang pertanyaan sama di ujian yang lain. Bahas itu. Dan pasti mahasiswa nggak tahu jawabannya. Jadi, karena mesti pernah ngulik SKIS DKI-nya. Pernah nggak Kemenkes ngasih tahu codebook jelas tentang rural urban? Nggak pernah. Saya jawab nggak pernah. Saya tanya mahasiswa, rural itu apa? Nih, versi pertama ya. Jawabannya masuk nih. Versi pertama, jadi itu berdasarkan administratif. Jadi, rural itu apa rural? Desa. Ini kota ya. Jadi menurut dia orang ini bahwa kita punya kabupaten dan kota, betul? Kota itu berarti nggak punya desa. Kota punyanya kelurahan. Cari cek aja sih, kota Semarang nggak punya desa. Berarti bapaknya bapak lurah, orang bapak kades, pak lurah bu lurah. Tapi kalau kabupaten ada yang kelurahan, ada yang desa. Contoh Kabupaten Semarang, Ungaran itu ada desa Kawengen, desa Kalikayeng, kelurahan Ungaran Timur, kelurahan mana lah saya lupa. Menurut dia bahwa desa itu berarti identik dengan kabupaten, kota identik dengan kota
Jawa Tengah ada berapa kabupaten kota? Jadi 5 ya. Yang kota itu cuma 5. Kota Semarang, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal. Tegal ada 2 kabupaten dan kota. Pekalongan ada 2 kabupaten dan kota. Surakarta kota atau Magelang kabupaten kota. Kan itu Semarang kabupaten kota. Dan pertanyaan saya, lo berarti peluang untuk dapat kota sih dikit dong kalau menggunakan rumus ini. Saya banyak bingung ya juga ya Pak, ya gitu main. Terus gimana yang benar? Karena SKI belum pernah menceritakan itu. Outputnya nggak jelas. Cuma justru rural urban gitu aja. Saran saya, mumpung kalian belum masuk sini, kalian coba deh sekali email sama customer service-nya. Sama BKPP, BKPK ya, itu lah badan yang menaungi olah data ini lah. Itu email, akun, bukunya urban mana mbak, mas? Atau tag di Facebook, Instagram atau X gitu ya. Masih banyak orang yang juga. Oh iya setuju gitu. Yang itu kalau sendiri mas. Gitu ya. Ini versi pertama, versi kedua. Katanya menurut BPS. Jadi menentukan ruang urban itu menurut BPS. Jadi bagi apa kerangka sampelnya atau sampling frame-nya itu dari BPS. BPS itu bilang bahwa dikatakan rural itu menurut population density, kepadatan orang yang tinggal di sana. Saya lupa angkanya berapa, ada. Jadi mau kota Semarang tapi tempatnya rendah dikatakan rural. Mau kabupaten Semarang tapi situs perusahaan apa inti, situ apa, ini perusahaan sepatu apa ya sudah dikatakan urban. Jadi dia lihatnya sampai paling kecil yaitu kelurahan dan desa. Mau desanya rendah ya desa, desanya rapat-rapat ya urban. Kalau satu RT isinya cuma dia doang ya berarti satu kelurahan isinya dia doang, Pak Lurah ya juga dia, yang dia, yang kedua kuburan dia, ya berarti rural. Ada kan yang itu kan, mungkin jangan ya. Satu rumah lagi sekilo lagi, tonggolnya kok bunyinya sekilo meneng gitu ya. Kalian rumahnya kayak gitu nggak? Enggak kan? Ya udah. Mesti ada kayak gitulah yang rendah. Yang si orang suara sendiri. Sendiri apa? Sendiri tuh gitu nih. Nggak tahu tuh cakaran apa. Jadi sendiri. Gila, tahu gue kadonya. Ada yang tahu nggak? Kalian sekarang tahu nggak sih? Yang dia tuh nempel di pohon, mesti dia bising terus tiap pagi malam. Dia bergetar sininya. Kalau dia nggak tahu ya? Nggak tahunya apa ya? Jadi sih main besok yang saya tahu dia. Terus satu lagi, nah ini apa ya istilahnya? Indeks kepemilikan di SI ada ini. Terus bilangnya cuma apa ya? Kaya sama kaya apa ya? Dua kategori lah. Itu ada. Saya tanya, itu pemilikan apa deh? Pemilikan hutang apa pemilikan apa? Kan masalah itu kan? Lah masalahnya kok gue gak pernah diceritakan itu punya apa. Tapi saya tahu gara-gara mahasiswa yang dapat data. Ada 2 jenis mahasiswa dapat data. Satu dikasih bilang kaya dan miskin. Jadi even kaya miskin, kaya kurang kaya. Kaya kurang bener ya. Berarti kurang kaya gitu maksudnya. Udah given pokoknya. Bayarin ke bawah 200.000. Tapi siapa ya? Siapa saya lupa.
breakdown. Jadi berbeda masing-masingnya. Jadi dia pengen dapat yang given, tapi malah pecahan-pecahan. Misalnya ini, TV ya tidak, motor ya tidak, perahu ada loh, perahu beneran. Perahu ditanya sih coba ya. Ada perahu. Terus saya gini, dia tanya saya, Pak, saya dikatakan orang ini dikatakan kaya itu yang punya mana aja ya Pak? Padahal kesannya ada 20 atau berapa ini? TV apalah apa, mungkin listrik juga, saya nggak tahu ya. Sampai 20 kok. Dan saya nggak tahu ya, itu kan yang punya peneliti kan. Itu nggak pernah dibeli buku. Apakah yang punya 15 dari 20 dikatakan kaya gitu ya? Saya nggak tahu. Atau terserah, pokoknya kalau punya perahu kaya. Bayangin sekarang punya perahu orang kaya. Loh, gak punya laut, gak punya perahu kan aneh kan? Hidup di sekarang punya perahu sangat berarti. Tapi orang kaya. Siapa yang punya, saya lupa itu. Tani atau siapa? Oh ya, dia dapat semuanya. Terus dia bingung, dia lihat punya yang lain udah given. Cuman kalau bayi yang dijejerin, orangnya beda. Kan nggak bisa pakai datanya ini kan, udah beda kan. Dia pusing, akhirnya makanya dia minta saya, Pak yang indeks pemilihan saya nggak pakai ya Pak, saya bingung, udah nggak usah. Jadi variabel itu dia coret. Dan besok hati-hati kalau dapat data sekunder, dicek lagi kodenya. Kalau perlu tanya dari sekarang. Itu balasnya besoknya lagi. Nanti kalau kalian tahu saya kasih tahu ya. Ya, sekarang yang ini agak menyimak dikit ya. Ini adalah penelitian sampel size untuk penelitian yang dilanjut sampai agresi logistik. Kalau kalian penelitian mengolah data sampai di varian top, berarti pakai rumus yang ini ya, yang ini pakai Excel-nya saya, atau yang ini kok sama aja. Itu sampai mentok di varian K-square. Jadi yang angkatan senior belum pernah saya ajari ini yang ini muncul karena Mike yang besok ujian habis Jumatan itu bilang sama saya, Pak, saya pernah baca sampel sesinya itu ada model regresi logistik, benar apa tidak? Ya karena dia mancing, ya saya terpancing gitu kan. Ya sudah, ya Pak ini sebenarnya ada, tapi saya nggak pernah ngajari ini di kelasnya. Tapi karena naik membuka kotak Pandora itu ya saya buka. Itu ya rumusnya lebih simpel. I itu adalah jumlah variabel dan P adalah proporsi point of interest. Point of interest itu variabel terikatnya. Jadi kalau mau tahu ya proporsi bisa diganti dengan prevalensi variabel terikatnya, insidensi variabel terikatnya. Misal faktor yang berhubungan dengan BPLR, berarti kalian cari insidensi atau prevalensi BPLR pada mana. Kalau penelitian Indonesia ya di Indonesia. Kalau penelitian Kota Semarang ya di Kota Semarang. Jadi penelitian sebelumnya atau dari profil Kota Semarang tahun 2024. Jadi kalau variabel 10 kali 10 per 0,2 jika prevalensi 20%. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Misal penelitian faktor resiko BPLR di Kota Semarang. BPLR ini katanya profil prevalensinya itu sekitar 20%. Berarti kalau bebas itu ada 10. Berarti 10 kali 10 dibagi 0,2. 100 dikali ini ya, berarti ya kan? Berarti 1000 bagi 2 500. 25.
gampang. Berarti kalau mau menyedikitin sampel multivariat, ya sedikitin jumlah variabel bebas. Iya kan? Cuman masalahnya, ini masalah lagi nih. Kan selama ini variabel bebasnya semakin naik kan, nggak tahu gitu. Nih saya tunjukin ya. Saya tunjukin punya. Nah, ini punya main. Bisa ujian habis Jumatan. Misal kalian nganggur ya, coba deh iseng-iseng tanya senior, Mas, Mbak, nonton ujian boleh gak? Gak boleh ya udah. Ini judulnya main. Berarti kalau digambar gimana? Biasa merokok, panah, jadi ADN. Selesai kan? Satu variabel. Oke. Iya kan? Satu variabel. Selesai nggak kira-kira? Selesai. Tapi judul tidak sehingga isi. Kita lihat berapa setnya ya. Berarti berapa? 21 kan? 17 tambah 4. Betul? Ya, itu kan ayah kata 21. Itu variabel bebas 21. Kan kalian kata 22 kan? Jadi merokoknya itu hanya jadi variabel interest doang, tapi dia punya variabel kovariat yang akan diolah pakai model-model. Jadi nanti rencananya Pak itu model 1 hanya merokok 1-4 dan BM direct lock. Model 2 1-4 merokok dengan konsumsi 9-15. Jadi 9-15 itu jadi weight faktornya, jadi faktor beratnya. Tapi yang akan tampil hanya merokok-merokoknya aja. Yang itu nggak kelihatan kan, hanya bintang-bintang kecil aja. Terus yang ketiga 1-4 merokok dengan sindrom metabolik 16, 17, dan 7. Obesity, hipertensi, dan dislipid. Terus yang keempat dengan ini usia, itulah karakteristik usia, lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau nggak salah itu ya skenario nya dia kan nggak tahu nanti ujian berubah, nggak tahu kan kesepakatannya gimana. Terus kalau anak-anak saya kan ada pelatihan dari setelah ada dua kemarin siang jadi karena besok mau ujian ini besok siang mengujinya ya guys ujian ke Putri perdana dia uji sama ibunya ini dari ibunya itu bapaknya. Nah pas latihan kan pura-pura tanya ya, walaupun kadang pertanyaannya juga keluar di besoknya lagi gitu loh. Saya malah pikir ya pakai yang lain aja gitu. Jadi biar terpapar dengan pola serius gitu loh. Taunya kan kalau latihan sama teman-teman kalau cengengesan. Karena pernah itu ujian kemarin betul. Kalau nggak latihan kan agak susah. Kalau misalnya nyobain colokan itu mesti dilakukan lah. Setiap bacanya lakuin. Ntar sorenya mesti nyolokin, oh nyala. Kalau yang 315 tuh kadang kalau pegang agak berbet harus sanain, udah tahu lah mereka. Nah tapi kan prosedur itu kan kadang perlu diperhatikan ya, walaupun pernah nonton juga. Jadi kemarin pas saya ujian sama Bu Jinda bilang, silakan mahasiswa teruji Anda saudara X berdoa terlebih dahulu sebelum makanan 10 menit. Terus dia baik Bapak Ibu, kita mulai berdoa. Mami berdoa. Ya, artinya doa kalau saya membaca gitu loh. Kita mah kalau udah berdoa secara ini ya, secara itu dulu nggak usah berdoa pasti saya dulu. Berdoa dimulai. Berdoa.
dengan cipta ini. Saya mau play lagu dengan cipta, mau nyari filenya kelamaan itu. Terus jadi begitu semuanya jadi. Nah itu kan kita jadi aneh gitu. Harusnya kan, jadi kalau pembimbing ngasih tahu berdoa ya berdoa sendiri, terus pembimbing bilang selesai, sekalian paparan. Paparannya dia duduk lagi, terus berdiri, ya berdiri. Gitu-gitulah. Itu hal simpel yang tidak pernah diajari kan, itu kan. Harusnya latihan. Termasuk pakai jas kuning, dikancingin apa ada kalau berdiri harusnya dikancingin kan. Kadang harusnya tuh keluar gitu loh. Momennya. Orang jasnya kadang oversize itu kan. Kompor gitu, kompor gitu ya. Terus ngeluaran di setrika meneh gitu kan, jadi aneh lah pokoknya. Termasuk ini, Elvana sama Anes kan anak bimbingan saya nggak berjilbab, kayak Zauran kali itu. Saya tanya sebelum ujian, Nes, kalau besok ujian kamu diapain? Sebab Pak saya bisa ngolokin, saya nggak tahu kan bilang gitu. Terus Anes gini, ih kok tanya-tanya gitu? Enggak, bukan tanya aneh. Saya mau tanya kamu mau ngapain? Apa rambutmu diapain? Dia mau ujian minggu depan. Saya mau ini Pak, oke, terserah ya, pokoknya dirapiin jangan diumbai gitu. Sama Elana juga, El, kamu mau ujian tuh diapain rambut? Ya bakal mau pakai jilbab ala-ala itu ya, nggak tahu kan. Ternyata dia pakai yang model di apa sih itu? Di kayak khusus itu loh, kayak pang ya, kayak khusus bule gitu ya. Kayak pang, terus dikapal belakangnya lah ya, terserah lah, pokoknya dirapiin biar enggak. Jadi biasanya nggak pakai hijab harus digituin, nggak harus dikapal juga dulu ya. Ini yang ngikuin nanti ya. Ya termasuk itulah hal simpel lah, bahkan Bu Yuni malah sampai ngatur ini kalau bajunya kotor besok dilondri di saya. Sampai dinaikin karena ini balapan, putihnya sama kuningnya balapan gitu. Ininya cingkrang, ini putih oval. Beneran kok, kalau harus buat panitia, kan gantian nanti. Kalau kamu ujian, saya panitia. Kalau aku ujian ya kamu bantuin dia. Panitia nyiapin snack lah apa. Misalnya, belum cantik belum gitu loh, yang masih penilaian. Dasi juga, Dasi pakai bekas PKKMB ya, pakai panel stopot ya itu ya. Nah itu layanan itu disiapin. Nah yang kemarin latihannya si Mae itu muncul. Saya tanya gini, Mae, kalau kamu nilai status merokok berarti sampelmu umum, tapi kalau durasi lama merokok sampelmu hanya yang merokok, termasuk rata-rata batang rokok dan jenis rokok. Kalau tetap merokok tidak merokok, sampelnya umum. Nah kalau yang 234 sampelnya merokok, berarti beda orang dong. Oh iya ya Pak, malah nyalain saya. Kenapa Bapak nggak bilang jadi apa? Itu dia makanya. Dan biar saya besok Pak Uti nggak nganggur kan. Ada yang bertanyakan gitu. Nah akhirnya saya ada solusi gini, kesepakatan menguji juga ya, karena kan nggak dari menguji juga, kesepakatan menguji nanti bisa jadi sampelnya perokok semua, jadi nanti juga dia diubah sampelnya, jadi nanti misalnya pada lansia perokok berarti variabel 1 perokok hilang, jadi tinggal jenis, jumlah, dan durasi gitu ya, itu lah ya. Terus saya tahu kasih main dulu, nih apa lansia perokok banyak, ternyata banyak, malah jadi menarik nanti, jadi novelty-nya naik ya. Karena kalau saya lihat dari DO, ternyata jenis rokok itu ada 3 jenis, konvensional, dual smoker, dan tidak merokok. Konvensional itu berarti rokok yang kretek, putih, linting. Sudah ngerti linting? Nggak tahu kan? Tahu linting nggak?
Gak apa-apa ya. Kertas papir tau nggak? Kertas apa ya? Yang buat ini. Kalian pernah buat motor nggak? Motor kan bentuknya gini ya. Bentuknya gini ya. Nah ininya buat kertas papir makanya. Kalau terbakar itu dia enggak. Kalau pakai kertas biasa kan mesti batuk kan, batuk asap itu kan. Ini dia membakar pelan-pelan. Nanti dia bakar kertasnya membakar tembakonya. Terus disedot kan. Itu linting dewi. Jadi bahkan otak tuh linting tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, dual smoker adalah konvensional dan low elektrik. Saya tanya, apa ada orang tua pakai vape? Ini lansia ya. Ternyata banyak juga. Ini penasaran saya dia. Mungkin ada kualitas kualitatif ya. Nanti sampaikan ke anak atau profes. Orang tua yang pakai vape itu terpengaruh siapa? Apa dia tiktokan orang ya gitu ya? Atau cucunya mempengaruhi ya gitu ya? Dia punya cucu perokok, si lomba pakai iba gitu ya? Bukan pakai itu dia vape gitu. Bayangin banyak banget vape. Kenyataannya ada loh ya gitu. Dan saya penasaran lagi itu gimana? Jadi buat petanya sama Maya, peta yang rokok elektrik itu di pulau mana yang paling banyak atau kabupaten mana? Bisa lihat itu pakai peta. Jangan-jangan Jawa ya. Ya itu menarik nanti. Ini bisa ujian jam habis Jumatan. Itu ada yang menanyakan ini yang perlu kalian pahami bahwa kalau punyanya Maya tadi itu ya prevalensinya ini 224,3%. Prevalensi BM-nya jadi P 0,24. Kalau kalian sampai multivariat, maka nggak perlu hitung yang ZZ di atas langsung ini. Tapi kalau kalian mentok kayak di variat, kayak square, ya perlu pakai yang itu ya. Ini nggak perlu jika kalian multivariat. Iya, cukup ya. Ada rapat. Pak, kalau pakai data sekunder tuh perlu menghitung rumus besar sampel itu atau? Pertanyaan bagus. Jawabannya apa? Tergantung dosis. Yang penting gini, wajib kalau saya iya, karena biar tahu minimal lebih dari itu. Kalau tadi Maya ngitungnya 865, ketemunya kan 865. Tapi datanya Desdes kan SKI nggak mungkin 800-an, mesti kan 50 ribuan. Tapi kan dari situ kelihatan, oh punya Maya sudah melebihi 865. Jadi ini sebagai minimalnya udah mesti memenuhi 80% power. Nanti powernya 80% kan. Jadi kalau menurut saya sampel size dia flow chart wajib. Flow chart yang itu loh. Yang exclude. Mati 5 tinggal berapa gitu ya. Abul berapa tinggal berapa. Nanti sampai sampel akhir itu. Kalau menurut saya sih wajib. Tergantung dosisnya. Itu ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Berarti kalau misal per variabel itu sampel sih? Enggak gitu. Sorry.